Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Pak Asep di kelas kita, di kelas pelajaran pendidikan agama Islam. Oke anak-anak, sebelum kita berlanjut ke materi pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa ya, agar di pagi hari ini kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca bersama-sama ya anak-anak, dan jangan lupa angkat kedua tangannya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku, dan jadikanlah aku anak yang soleh. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang amanah, jujur dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Pembiasaan, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ma'i, Allah bersama saya. Allahu naziri, Allah melihat saya. Allahu syahidi, Allah menyaksikan saya. Allahu qaribun minni, Allah dekat dengan saya. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Doa kebaikan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Baik anak-anak, pada hari ini kita masuk ke pelajaran yang kedua, yakni tentang mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Namun sebelumnya kita lihat pelajaran yang minggu lalu agar kita tidak lupa. Silakan kalian lihat rangkumannya. Pertemuan yang minggu lalu kita belajar tentang membaca dan memahami surah At-Tin. Coba dilihat. Surah At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Ingat ya, surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Surah At-Tin ini terdiri atas 8 ayat.
Kemudian surah At-Tin diturunkan di Mekah. Oleh karena itu surah At-Tin ini dinamakan juga dengan surah Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala melalui surah ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi buah tin dan zaitun. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Kemudian negeri yang aman. Di dalam surah At-Tin yang dimaksud dengan negeri yang aman adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Yang keenam, manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bila beriman kepada Allah dan beramal soleh. Yang ketujuh, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada saja yang mendustakannya. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil dan Maha Bijaksana terhadap manusia dan juga makhluk lainnya semuanya. Untuk lebih jelasnya kalian silahkan baca-baca kembali pelajaran yang minggu lalu agar ingat, agar tidak lupa, agar ingat terus ya. Selanjutnya hari ini kita masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Silakan kalian perhatikan. Boleh juga kalian buka buku paket agamanya. Mengenal nama Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama atau yang sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya apa? Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Ada berapa jumlahnya? Jumlahnya ada banyak. Sesungguhnya nama-nama Allah itu ada banyak ya. Tetapi yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui ada 99 nama. Pada pelajaran ini yang akan kita kemukakan, yang akan kita pelajari hanyalah 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Jadi Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik itu ada 99 yang wajib kita ketahui. Namun pada hari ini, di pelajaran hari ini, materi hari ini, di kelas 5 ini, yang kita akan pelajari yaitu nama-nama Allah atau Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Selanjutnya, mari mengenal Allah Subhanahu wa taala. 1. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, mengenali hewan, mengenali tumbuhan dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Ya, kalau kita ingin kenal sesuatu, kita ingin tahu sesuatu, pasti yang kita tanya apa dulu? Namanya kan, namanya apa? Namanya siapa? Nah, melalui nama itu kita bisa mengenal sesuatu. Demikian juga halnya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya dengan Allah. Kita beragama Islam, kita adalah umat Islam. Tuhan kita siapa namanya? Tuhan kita sebutannya apa? Namanya siapa? Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah itu Subhanahu wa ta'ala, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Jadi Allah sebutkan namanya, Allah beritahu nama-nama Allah itu di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi yang 99 ini semuanya ada tertulis, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, juga untuk disampaikan kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran, ada di dalam Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 99 nama,
atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik, nama-nama Allah yang baik atau indah. Adapun pelajaran Al-Asmaul Husna di kelas 5 ini dibatasi hanya 4. Yang kita akan pelajari hanya 4 ya, yaitu Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Uraiannya adalah sebagai berikut. Perhatikan. Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Artinya, setiap yang bernyawa pasti akan mati, ya. Setiap yang bernyawa pasti akan musnah. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Jadi nggak usah takut mati, ya, nggak usah ditakuti, tapi dipersiapkan. Kematian itu pasti akan datang, ya. Yang harus kita lakukan adalah persiapan apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian dan juga menuju kepada kehidupan kebahagiaan yang abadi. Itu bukan harus ditakuti kematian itu, tapi dipersiapkan. Selanjutnya Al-Hayyu, yang maha hidup. Allah yang maha hidup mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah, ya. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tetapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Jadi orang meninggal itu bukan karena penyakit, orang meninggal itu bukan karena sebab apapun, tapi memang sudah menjadi kehendak Allah untuk mematikan, ya. Sudah menjadi kekuasaan Allah untuk mematikan seseorang itu, bukan karena penyakit atau apa, ya. Karena memang sudah ajalnya sudah ditentukan oleh Allah, sudah menjadi kekuasaan Allah bahwa manusia itu akan mati atau akan hidup, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sering juga kita melihat orang yang sakit, kondisinya sudah dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia, ya. Jadi kita nggak ada yang tahu, orang yang sakit belum tentu akan segera mati. Sebaliknya orang yang sehat juga belum tentu belum tentu umurnya panjang, ya. Belum tentu juga. Jadi semuanya itu adalah kehendak Allah. Penyebabnya bermacam-macam, ada yang sakit jantung, ada yang terjatuh, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak dan lain sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Jadi tugas kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan segala hal untuk menyambut, untuk mengarungi kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Jadi tugas kita hanya berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik. Selanjutnya Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri atau maha mandiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Harus mandiri, jangan bergantung kepada orang lain, berusaha sendiri semampu mungkin, ya. Harus mandiri. Jadi Al-Qayyum itu artinya Allah maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Allah itu tidak butuh kepada orang yang lain, Allah itu tidak butuh kepada yang lainnya. Allah itu mandiri, berdiri sendiri, tidak butuh kepada apapun, ya. Itu. Kemudian selanjutnya adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang maha esa. Allah yang maha esa mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu esa. Perhatikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas sebagaimana kalian sudah hafal, yaitu apa? Qul huwallahu ahad. Ini adalah surah Al-Ikhlas, potongan ayat di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Allah yang maha esa.
disebut pula dengan Al-Wahid. Al-Wahid itu artinya sama juga dengan Al-Ahad. Artinya adalah Allah yang Maha Esa. Artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah itu Esa, Allah itu tunggal. Nggak ada Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga, nggak ada. Allah itu Esa. Selanjutnya, aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, apakah kalian ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya anak yang soleh tentu akan menjawab iya. Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna sebagai berikut. Tadi kita sudah belajar pengetahuan atau pemahaman makna dari Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sekarang kita akan memahami bagaimana berperilaku dan juga mengamalkan Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dalam kehidupan kita sehari-hari. Perhatikan ya. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah maha mematikan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Manusia, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, semuanya akan mengalami kematian. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Siapapun dia tidak akan bisa lari dari kematian. Sudah ajalnya sudah ditentukan oleh Allah. Kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Bila kita ingin bahagia, maka tentunya kita harus mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW. Misalnya apa? Yaitu rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Itu salah satu contoh mengikuti perintah Allah dan Rasulnya agar kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan kita sudah siap jika kita dijemput oleh kematian. Kemudian jauhi juga yang dilarang oleh Allah. Selain kita menjalankan yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, kita juga harus menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya. Misalnya apa? Mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain, berbohong kepada orang tua, berbohong kepada bapak dan ibu guru, ya, mengejek teman, menyakiti teman, ya, itu tidak boleh karena itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Selain itu, biasakan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan, ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Matikanlah kami nanti dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Al-Hayyu, yang maha hidup. Allah yang maha hidup mengandung arti bahwa yang memberi hidup atau yang memberi nyawa kita, yang memberikan kehidupan kita dan juga memberikan kita rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hidup kita atau mati kita ada di dalam kekuasaan genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita, rizki kita itu urusan Allah. Tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rizki atau berusaha yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Ini adalah tugas kita. Ya,
tugas kita sebagai hamba Allah. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, memberi minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan, ini juga dianjurkan atau perbuatan yang baik yang harus kita lakukan. Ini juga sebagai dari pengamalan makna Al-Hayyu yang maha hidup. Selanjutnya Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri atau mandiri. Allah maha berdiri atau Allah maha mandiri mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Harus mandiri, jangan ngandelin orang. Nggak usah bergantung kepada orang lain, ya. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang mengatakan berdiri di atas kaki sendiri bagi siswa kelas 5 bila di rumah harus sudah dapat melakukan hal sendiri, ya. Harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu, misalnya merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Kalian sudah besar, sudah kelas 5, harus mandiri, ya, sebagai mengamalkan dari Asmaul Husna Al-Qayyum. Mencari sendiri pakaian sekolah, nggak usah diminta disiapin sama orang tua, ya, malu, kalian sudah besar. Harus mandiri, bukunya disiapkan, PR-nya disiapkan, pakaiannya disiapkan, sepatunya disiapkan, cuci sepatu sendiri, cuci kaos kaki sendiri, ya, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat ke sekolahan dan lain sebagainya. Dan juga kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan, ya Allah ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri atau mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Al-Ahad, artinya yang maha esa, Allah maha esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu esa, yang maha tunggal atau esa, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya, tidak perlu bantuan orang lain. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Ini sama seperti Al-Qayyum juga, ya. Misalnya mandi sendiri, makan, berpakaian, mengerjakan PR sendiri, nggak boleh nyontek, ya. Hasil tugas sendiri, ya. Mandi sendiri, makan sendiri, berpakaian sendiri, mengerjakan PR sendiri, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah sendiri, ya. Harus mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian juga kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya dapat mengamalkan Asmaul Husna ini dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menyiapkan dan juga kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, selanjutnya adalah tugas, ya. Tugas pada hari ini, pada pertemuan hari ini, yaitu menulis Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad, juga beserta artinya. Perhatikan contoh, ya. Contoh 1, Al-Mumit artinya Allah maha mematikan. Al-Hayyu artinya Allah maha hidup. Al-Qayyum artinya Allah maha mandiri. Al-Ahad artinya Allah maha esa. Kalian tulis seperti ini, seperti contoh ini, ya, sebanyak 5 kali. Jadi 1 terus nomor 2 sama, nomor 3 sama, sampai 5 kali, sampai nomor 5. Tulis seperti ini, ya, nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad, juga beserta artinya sebanyak 5 kali seperti ini, ya. Paham ya? Nanti tugasnya
kalian tulis di buku latihan, di buku tulis, kemudian hasilnya kalian foto, kemudian kirim ke bapak hasil tugasnya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya. Dibaca bersama ya anak-anak, dan jangan lupa angkat kedua tangannya. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, aku titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah ia kepadaku ketika aku membutuhkannya, dan janganlah Engkau buat aku lupa padanya. Wahai Allah, pemilik seluruh alam, ya Allah, jadikanlah kami hamba yang amanah, jujur, dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.